Rame ya. Ya, sore ini Sabtu tanggal 15 Januari 2022 ya. Ini kita lokasi di Jalan Sutansari 27 Pahoman. Tepatnya di gedung gereja GKSBS Tanjung Karang. Terkenal dengan Gereja Brumun. Gereja Brumun ya. Kita lihat ke dalam. Ada apa kok rame-rame nih? Sepertinya masih ada yang ibadah ya. Mendapatkan apa yang masih kurang pada iman. Masih khotbah Pak Step. Untuk orang dilayani. Saya yakin bahwa ibu dan saudara juga berdoa siang dan malam untuk gereja kita, untuk orang di staff kita, untuk orang kita layani. Supaya betul imannya. Kalau ada betul imannya, Bapak Ibu bisa memuliakan Tuhan di dalamnya. Dan kita juga belajar teladan Tuhan Yesus sendiri. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kita renungkan ya, kalau Tuhan Yesus saja berwaktu dengan Bapaknya, pagi-pagi benar. Saya nggak tahu jam berapa benar, ini jam 3 atau jam 4 itu nggak tahu ya. Tapi ada waktu untuk bersekutu dengan Bapaknya, menikmati hadirat Bapa di surga. Jadi kekuatan surga itu melimpah dalam hidup Yesus dan melayani luasa. Di tengah pergumulan, di tengah situasi yang ada, dia mau terus memandu kepada Bapaknya. Bahkan dia setia sampai akhir. Karena apa? Kedekatan Bapaknya itu yang terus dibangun, tidak berhenti. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita perhatikan bagaimana perjumpaan Allah mengubah hidup kita, kalau kita juga perlu bertumbuh, maka kita juga harus menghasilkan buah kehidupan yang berkualitas dalam hidup kita. Ketika kita berjumpa Allah, menghasilkan proses pertumbuhan, maka endingnya apa? Kita berbuat. Tuhan panggil kita bukan untuk sekedar menjadi orang Kristen yang biasa saja, enggak. Supaya menghasilkan buah. Seperti diungkapkan di Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang bilang, tapi yang telah memilih kamu. Dan telah mengatakan kamu supaya mau pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, buah yang tinggal tetap. Supaya apa yang meminta kepada Bapa dalam namamu diberikan kepadamu, buah yang tinggal tetap. Kita dipanggil Tuhan, bukan kita yang memilih Allah, bukan. Kekristenan bukan sekedar pilihan kita, bukan. Tuhan yang pilih kita, amin. Kita harus bangga dengan Kristen, Bapak Ibu. Karena apa? Dia pilih kita. Kita yang berdosa dipilih Tuhan untuk diberkati, disucikan dan segala dosa pelanggaran yang dipakai Tuhan untuk mereka. Itu berarti bagaimana dalam hidup kita juga mau untuk membawa diri kita menghasilkan buah kehidupan berkualitas. Dan sampai kehidupan seperti dunia yang terus kita kembangkan. Hidup berkualitas, ya, itu berarti menghasilkan buah. Dan Galatia pasal 5, 22-23 itu saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ya. Maka bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Jadi kita harus punya care kepada orang lain. Kita peduli pada orang lain dalam hidup kita. Jadi ketika kita sungguh-sungguh dipanggil Tuhan berjumpa dalam proses pertumbuhan, maka hidup kita akan menghasilkan kehidupan yang berkualitas. Lalu firman Tuhan katakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Kalau dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus mengejar pada setiap orang. Kata-kata yang penuh kasih. Yang ini perlu kita kembangkan. Kan sekarang kita sering mendengar kata-kata hujatan, cemoohan. Coba kita ubah lah itu. Itu tidak ada di sini ya, di sebelah sana. Tapi mari kita coba untuk menekuni bagian ini. Kata-kata yang penuh dengan apa tadi? Kasih. Ya. Kata-kata penuh kasih, jangan hambar. Kalau hambar itu tidak menjadi berkat. Jadi bagaimana kita memanage kata-kata kita ini juga penting, perlu. Apa yang kita katakan itu membawa dampak. Kalau kita berkata begini, kira-kira orang tersinggung nggak misalnya? Kalau mau begini, kira-kira orang tanggapannya gimana? Kita pikirkan. Maka sering mendengar ya, berpikir dulu sebelum berkata-kata. Dan kita berkata-kata baru mikir, berpikir dulu baru berkata-kata. Itu yang Tuhan mau. Merenungkan kebenaran firman Tuhan baru berbicara. Nah, ketika kita sudah proses itu terjadi, maka hidup berkualitas berarti menjadi teladan. Saya akan bacakan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini bagian penting yang kita ingin lakukan dalam hidup kita. Ketika kita mulai perjumpaan dengan Tuhan, berarti kita ada sebuah proses yang nanti menghasilkan buah.
Nah, ini karena ini banyak ibu-ibu, saya akan mengambil ilustrasi ke ibu-ibu ya dari bagian Alkitab yang kita ambil. Tapi sudah sebagian bapak ini juga ibu-ibu perlu ditekankan bahwa di Alkitab banyak peran ibu-ibu yang luar biasa yang kita hormati, hargai, teladan gitu ya. Kita yang Esther, Bapak, saya kan ibu-ibu dan ada di sini sudah paham Esther. Orang dipakai Tuhan di dalam perjalanan dengan teladan dalam doa dan puasa. Esther. Ketika Haman bin Hammedatha ingin menghancurkan orang-orang Yahudi, lalu Mordekai datang kepada Esther waktu sudah menjadi ratu di sana. Lalu Mordekai bilang, Esther, tolonglah, ini kan semua orang Yahudi akan dibinasakan. Kamu bicara sama raja supaya dibebaskan orang Yahudi. Esther bilang, sudah sebulan aku gak dipanggil sama raja. Kalau dipanggil, kalau aku menghadap, rupanya cuma satu, mati. Kalau nggak tongkat itu diacungkan ke aku, mati aku gitu ya. Kasarnya begitu ibu ya. Lalu akhirnya Esther bilang, udah kalau gitu berdoalah 3 hari. Tidak usah mengandalkan sunnah, aku juga mau berdoa. Lalu akhirnya berdoa dan berpuasa di sana. Maka Tuhan memberikan solusi. Ayat yang saya baca dari Esther pasal 4 ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasa untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Lalu penekanannya, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk ke raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Perhatikan, perhatiannya apa? Hidup tidak bercacat. Tidak bercacat selasi ini. Pakai pun terkadang garis yang langsung memberitakan berita pertobatan kepada seluruh Israel. Karena banyak orang tua, muda, laki, perempuan semua datang untuk apa? Bertobat. Kita juga dari Maria, ya. Maria adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan anugerahnya, ya, teladan yang mempercayakan hati Maria. Ya, saya baca di Lukas pasal 1:8, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau malaikat itu meninggalkan dia. Ini percakapan ya. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria menyampaikan bahwa kamu adalah orang miliknya Tuhan, nanti kembalikan Yesus dan bagaimana mungkin aku masih perawan? Malaikat menjelaskannya, lalu dia katakan statementnya tadi, statementnya luar biasa tadi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan mendapatkan anugerah, melahirkan Yesus. Jadi sebagai Tuhan luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan seperti kemudian. Kita juga melihat satu lagi Maria, hari satu lagi sudah dengan satu ya. Persoalan dengan Tuhan itu hal yang sangat prioritas. Kalau kita gagal menjalani hidup ini dengan persetujuan Tuhan, sebenarnya kita gagal sepanjang hari. Ya, kita ingat Luther orang yang sangat dipakai Tuhan ya. Kalau gagal 3 jam saya sedang berdoa sepanjang hari itu aku gagal. Itu berarti mendorong kita bagaimana kita mau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita persekutuan dengan Tuhan terbangun dengan baik, maka sesungguhnya hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ternyata di luar pun ramai dengan KWJ ini kan. Pengantar. Kelihatan ya wajahnya ya. Pak Di Prabowo, Pak Eko, Pak Mardiono lagi sari, Mas Wahyu juga di atas lagi sari. Pak Dari Alekin, Kin. Oh, mantap. Iya.
Nah, jadi ceritanya sore ini jam 4 tadi dimulai. Itu adalah ibadah buka tahun. Ibadah pertama gitulah ya maksudnya ya. Ibu-ibu KWJ mengawali rangkaian kegiatan yang panjang sepanjang tahun 2022 ini ya. Yang datang penuh tuh. Satu bangku rata-rata 3 kali 13 39 kali 2 78, tambah yang di depan itu song leader segala macam ya 80-an lah. Ini snacknya cukup nggak nih? Bapak-bapaknya juga ada berapa tadi ya? 8 mungkin. Tuhan berikan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam kemuliaan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lanjutkan ibadah kita sudah selesai, kita lanjutkan dengan fellowship atau kebersamaan. Masih semangat? Sebaiknya saya sapa lagi, salam. Tapi pun Ya pun. masih semangat ya untuk melanjutkan 1 jam lah, 1 jam untuk berfellowship. Nah, saya mencatat beberapa hal yang saya dapatkan dari khotbah Pak Pendeta Stefanus tadi. Yang pertama adalah tentang perhiasan, bahwa perhiasan wanita Kristen haruslah berasal dari dalam hati atau inner beauty. Nih, bapak-bapaknya masih setia. Sebentar lagi snack datang, tenang aja. Lagi perayaan ini. Oh, mantap. Di dalam bersama-sama dengan saudara saya. Dan Bapak Ibu, saya mencoba print ya.
Ini Matius. Yang ini dan ini, kalau yang ini, pertanyaan yang awal, kalau yang ini, ada yang jawab, itu ada yang jawab. Yang menjawab Matius. Nah, kuncinya adalah perhatikan pernyataan dan pertanyaan. Ini gampang tapi butuh konsentrasi. Ya, jempol Matius, telunjuk Markus, kelingking Lukas. Pernyataannya, saya ulang sekali lagi nih, kalau nggak ini gagal. Saya bingung juga ada kelasnya. Ya, sekali lagi ya, yang ini dan ini, itu boleh ikut. Kalau yang ini, pertanyaannya beda. Dan ini, Mbak Lydia apa tadi dia? Markus. Pernyataannya, jangan hafalin ini Matius, ini Markus, Lukas, tapi perhatikan pernyataan. Yang ini dan ini dengan kalau yang ini. Nyambung nggak? Kalau nggak nyambung saya bingung juga nih penjelasannya gimana. Karena oh iya, saya dulu bermain ini kalah dengan anak saya, pikirnya agak lama. Udah tua agak tulalit gitu ya. Ya, formal gitu ya. Formal sekali. Silakan jika ingin menikmati snack yang sudah dibagikan ya. Bapak juga. Baik, kita akan mendengarkan sambutan sebelum kita memasuki ke bagian berikutnya. Sambutan oleh Ibu Pembina KWJ, sambutan dari Ketua KWJ ya, Ibu Titik Nurhayati. Dipersilakan. Saya begitu di SMS Ibu itu rasanya nyes gitu di bulan Desember sekitar tanggal 20 di SMS. Jadi saya merasa dipeluk. Awal-awal saya ditunjuk untuk memandikan panitia jemaat sebagai ketua. Tentu saya merasa ada dukungan, ada support yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Saya itu cengeng, kelihatannya itu berani gitu ya. Tapi memang tampilannya saya itu teronton, tapi hatinya tuh mercy, iya, jadi halus, gampang. Berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada wanita jemaat GKSBS Tanjung Karang yang berkenan hadir di ibadah awal PA ini, dan juga yang tidak bisa hadir saya juga ucapkan terima kasih karena supportnya tidak langsung lewat Japri, dan pada ibu-ibu yang bisa langsung hadir saya bersyukur sekali. Ini menandakan bahwa ibu-ibu dan wanita jemaat GKSBS ini benar-benar nyengkuyung untuk berjalannya program kita, eksistensi kita di tahun 2022 ini. Saya akan perkenalkan yang mendukung di pengurusan Komisi Wanita Jemaat di tahun 2022, di bulan November tahun 2021 sampai dengan November tahun 2026. Bu Dewi, ada Bu Ria, lalu di sosial kerohanian itu ada Bu Sriani atau Mbak Ii panggilannya, ada Bu Kriswanti Yunto, ada beberapa ibu-ibu muda yang sangat luar biasa. Saya menjadi berani melangkah karena memang yang mendukung ini banyak. Ide-idenya sangat luar biasa. Kalau kita mengikuti
ide-ide yang dimunculkan dari setiap seksi itu kita mungkin tidak ada di rumah setiap hari. Pengennya kegiatan terus. Nah, akhirnya kita pecah menjadi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang. Kegiatan yang jangka pendek pun kami pecah lagi supaya tidak setiap minggu atau setiap hari-harinya itu kita meninggalkan rumah. Tetapi yang menjadi kami enteng melangkah itu komitmen kami bahwa kita akan terus bergandengan tangan. Seksi manapun yang mengadakan kegiatan, seksi yang lain akan terus mendukung di belakangnya. Tapi kegiatan yang jangka panjang itu mimpinya mudah-mudahan tidak terlalu tinggi ya, Bapak Ibu. Yang punya talent menyanyi, kami itu punya impian mau ikut seleksi Pesparawi Paduan Suara Wanita. Kegiatannya itu mungkin di tahun 2024, tapi kami melangkahnya nanti mulai dari bulan Maret. Kami udah persiapan membaca not dulu, terus itu mudah-mudahan sampai saatnya itu kita bisa terwujud, dan itulah impian-impian kami yang memang harus diawali dari saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajak kita lebih dekat ya. Tolong disiapkan door prize di belakang ya. Diono ya. Terus ini Bu Wirawan. Nah, saya minta siapapun yang bisa menjawab nama aslinya Bu Wirawan itu siapa, sama nama aslinya Bu Ruth. Iya. Di luar pengurus tak suntik loh. Monggo, ayo supaya nggak tegang. Monggo, ayo supaya lebih dekat mengenal dia sakit. Yang siapa Bu? Ya siapa? Kurang lengkap Bu. Harus lengkap. Karena di apa yang saya ajukan ke majelis itu kan nama asli semua ya kemarin. Bener Bu, Indiranya benar belakangnya. Yang satu aja. Ini Bu Indira, ada yang mau nambahin? Ibu Indira Caryanti. Yang ini Bu Mariono ada? Enggak boleh double Bu. Satu lagi aja, monggo Ibu Bu. Oh iya. Kurang Bu. Bu Hadi Prabowo saged. Rujiatun ya, monggo, siapa yang benar tadi? Monggo. Ayo. Oh Bu Dia, monggo Bu Dia. Ya, supaya kita lebih dekat, ini bagian dari kami, Bu Wirawan sama Bu Mariono, luar biasa semangatnya mensupport kami. Mau panas, mau hujan, mau petir, beliau ini luar biasa. Dia supportnya kepada kami. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Temanya panjang. Silakan Bu, berdiri Bu. Bu Nardi Puskut. Menjadi wanita Kristen yang bijaksana serta menjadi teladan di tengah keluarga dan masyarakat. Ya, betul sekali. Boleh dong hadiah menjadi wanita Kristen yang bijaksana serta menjadi teladan di tengah keluarga dan masyarakat. Ya, tuh. Hafal ya, karena cuma itu aja. Kita berdiri dulu yuk.
Oke, kita coba sekali lagi.